Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya para viewers. Oke, semoga para viewers selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah. Oke, nah untuk hari ini atau saat ini kita akan membahas tentang perkembangan kehidupan masyarakat praaksara. Nah, jadi audio ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia atau manusia Indonesia itu sendiri. Jadi merupakan bagian dari masyarakat praaksara. Nah, kali ini kita membahas tentang perkembangan yang meliputi apa, para viewers? Salah satunya meliputi mulai masa berburu dan mengumpulkan makanan, bercocok tanam dan berternak hingga perundagian. Gambarannya seperti ini. Pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan merupakan tahap awal kehidupan manusia pada masa praaksara, di mana 90% waktu hidupnya dihabiskan dengan berburu atau mengumpulkan makanan. Di mana ketika itu manusia praaksara ini hidup secara berkelompok, meskipun dalam relatif jumlah yang kecil atau tidak banyak. Dan tentunya dia berpindah-pindah dan tinggal di sekitar goa atau sungai. Jadi goanya ini kan melindungi dari hujan dan sungai ini sebagai lokasi yang tepat untuk melakukan atau mencari ikan ataupun sebagai sanitasi. Makanya patokannya tidak sungai tapi berupa danau atau pantai. Nah, hasil kebudayaan dari peninggalan berburu dan mengumpulkan makanan berupa alat-alat batu yang masih sifatnya sederhana seperti kapak-kapak, genggam, berimbas, dan lain sebagainya yang ada gambar di bawah ini. Itu contohnya ya, para viewers, contoh kapaknya. Sesungguhnya bukan ya, kenapa dibilang kapak? Kita kan mengimajinasikannya kapak itu seperti yang kita pegang saat ini. Tapi yang jelas fungsinya yang dilihat. Fungsinya karena kita lihat di sini dia digenggam jadi seolah-olah ini adalah sebuah kapak. Itu, makanya bentuknya masih sangat sederhana sekali. Kemudian kita masuk masa bercocok tanam dan beternak. Masa bercocok tanam, manusia tentunya biasanya sudah menetap dan sudah mengenal pola-pola tanaman yang digunakan untuk kehidupan mereka sehari-hari dalam makan. Dan tentunya karena sudah bercocok tanam, tentunya dia sudah bisa mengolah lahan-lahan yang mereka tinggali. Makanya kan sistem ini diperkirakan dipimpin oleh seorang kepala suku atau istilahnya tetua atau ketua kelompok. Pemilihannya biasanya menggunakan sistem primus inter pares, yaitu orang yang paling berpengaruh. Walaupun konsep primus inter pares ini masih berlaku di era modern. Ya biasanya kan orang yang menjadi kepala desa atau pejabat-pejabat tertentu itu biasanya masih orang yang memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kemudian manusia yang berhasil membuat perlengkapan pertanian dan perkakas rumah tangga biasanya alat-alatnya masih halus dan cenderung tajam tentunya ya. Benda tersebut seperti beliung, mata panah, kapak lonjong, dan lain sebagainya. Dan dari segi ekonominya, manusia pada era tersebut sudah mengenal ekonomi barter, yaitu pertukaran barang dengan barang. Itu gambarannya ya. Nah, ini gambaran di bawahnya adalah contoh dari era masa bercocok tanam atau beternak. Oke, para viewers yang belum melihat video sebelumnya, nanti akan saya lampirkan linknya di atas. Kemudian bagi para viewers yang ingin bertanya atau kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar ya. Tapi jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk bisa melihat video-video terbaru dari saya. Oke, kita akan lanjut lagi. Masa perundagian.
Perundagian ini merupakan masa dengan tingkat kebudayaan tertinggi pada masa pra-aksara, di mana masyarakat telah mampu membuat peralatan dari logam dan mengenal sistem pembagian kerja berdasarkan kemampuan dari setiap individu, di mana masyarakat mulai bentuk kelompok yang lebih besar dengan penguasaan terhadap suatu wilayah. Kelompok tersebut dipimpin oleh orang-orang yang terpandang, jadi mirip sama yang pertama, yang sebelumnya ya. Muncul golongan undagi dalam masyarakat. Mereka dapat membuat barang logam yang bagus dan sebagai simbol sosial. Jadi seperti blacksmith ya kalau dalam bahasa Inggrisnya, pandai besi. Orang-orang yang pandai besi. Nah, contoh barangnya seperti ini, yaitu moko, lekara, bejana yang terbuat dari bahan logam seperti perunggu. Sampai kemudian emas nanti berkembang tidak hanya perunggu, bisa bahan dari perak ataupun logam dari emas. Oke. Nah, hasil dan nilai kebudayaan masa pra-aksara. Antara lain penemuan teknologi sederhana, sistem kepercayaan, nilai kebudayaan masa pra-aksara, dan lain sebagainya. Dan ini adalah garis besarnya ya para viewers mengenai hasil dan nilai kebudayaan masa pra-aksara. Mungkin di sini saya tidak menjelaskan terlalu panjang lebar karena cukup banyak tulisannya, jadi saya hanya membahas secara singkat saja. Oke, pertama penemuan api. Beberapa peneliti memperkirakan penemuan api terjadi pada masa Homo erectus dan penggunaannya adalah untuk mengolah makanan, menghangatkan badan maupun mengusir binatang buas. Pembuatannya sangat sederhana, yaitu dengan menggunakan batu api dan atau menggosokkan kayu yang menggosokkan kayu sehingga muncul percikan api. Itu. Pada masa abad ke-6, manusia menggunakan api untuk membuka lahan atau hutan. Mereka menebang pohon berukuran besar lalu membakarnya agar menjadi lahan yang bersih dan mudah ditanami. Mungkin ilustrasinya seperti gambar di bawah ini ya, tapi sekali lagi ini hanya ilustrasinya seperti itu. Jadi kalau kita ada istilah slash and burn itu merupakan salah satu teknik pembuka lahan yang sangat tradisional, bahkan masih dipergunakan di Indonesia saat ini. Makanya kan kalau para viewers tahu Indonesia sering mengalami kabut asap, ya salah satu penyebabnya tidak hanya karena lahan tersebut memiliki titik api, tapi titik apinya ini tidak secara alami juga, tapi juga ada yang secara buatan, yang artinya hutan itu dibakar yang digunakan untuk membuka lahan untuk ditanami tanaman lain, misalnya kelapa sawit dan lain sebagainya. Karena itu cara yang murah, itu. Dibandingkan teknik bak tidak membakar ya, bisa dikatakan slash and burn ini adalah teknik yang paling murah dan tradisional. Makanya kalau bisa dikatakan apakah manusia kita bisa dikatakan modern, ya adanya teknik ini ya bisa dibilang tidak modern. Itu. Kemudian peralatan dari batu tulang. Kebudayaan yang mengembangkan peralatan batu tulang ini terbagi menjadi dua budaya, antara lain Pacitan dan Gandong. Jadi ini berdasarkan tempat ditemukannya ya, seperti alat berupa kapak perimbas, kemudian kapak Sumatera dan lain sebagainya. Namun yang jelas kebudayaan ini kan identik dengan kapak-kapak ya. Kapak-kapak ini yang tentunya ditemukan di daerah-daerah lain. Jadi kenapa dikatakan sebagai kebudayaan Pacitan dan Gandong? Karena awal mulanya ditemukannya bentuk yang sama itu. Jadi kebudayaan Pacitan ini identik dengan alat batu berupa kapak dengan tempat penemuan tradisi kapak limbas antara lain selain Pacitan ada di Sumatera, Kalimantan hingga wilayah Jawa Barat dan Tengah. Nih, kita lihat nih ya, ini contohnya serupa gitu. Kebudayaan Ngandong itu identik dengan peralatan terbuat dari tulang, tanduk dan duri ikan. Walaupun kita masih bingung ya, duri ikan apa? Apakah ada yang besar, ada yang kecil? Ya, kita harus melihat langsung ya. Nanti viewers coba datang ke museum. Jadi garis benang merahnya adalah kalau kebudayaan Pacitan identik dengan kapak batu, sedangkan kalau Ngandong lebih identik dengan tulang. Tulang-tulang hewan ya maksudnya.
Kemudian pembuatan alat-alat batu. Tekniknya yaitu dengan pemangkasan dan upam. Teknik pemangkasan dengan cara memangkas batu menjadi kecil-kecil dengan cara diadu atau menggunakan martil yang lebih kuat, sehingga bentuk permukaannya menjadi tajam dan bisa menjadi pegangan. Contohnya paling mudah kalau kalian cari ya viewers ke channel YouTube mengenai batu kali, ya biasanya kan membangun konstruksi rumah atau bangunan biasanya kan menggunakan batu kali, tapi pertanyaannya bagaimana batu kali itu bisa dipecah, itu, dan mengapa mudah pecah dan lain sebagainya. Nah, itu viewers bisa cari tahu ke sana. Oke, teknik yang berikutnya, pembuatan alat serpih batu yang menghasilkan dataran pukul berfaset atau berbidang. Teknik ini ditemukan pada peninggalan alat-alat serpih dari kebudayaan Pacitan. Teknik upam mengasah batu, nah, mendapatkan alat berbentuk yang lebih halus. Biasanya batuannya berbentuk batu andesit. Batu-batu andesit itu ya batuan vulkanis ya, batuan dari gunung. Ya contohnya seperti ini, ya ilustrasinya. Oke. Kemudian pembuatan tempat tinggal. Nah, tempat tinggal manusia praaksara atau manusia purba setelah menetap pada masa praaksara berkaitan dengan penemuan sampah. Kejokan Moninger namanya, dari bahasa Denmark yang berarti sampah dapur, merupakan timbunan atau tumbukan fosil kulit kerang atau siput yang menggunung. Berbagai peninggalan manusia prasejarah ditemukan di sekitar tersebut, seperti kapak genggam dan dari era Paleolitikum. Kemudian goa yang menyerupai ceruk batu karang yang dijadikan tempat tinggal manusia karena fungsinya selain melindungi dari cuaca kayak panas atau hujan, tapi juga dari binatang buas. Salah satunya. Oke. Kemudian pengolahan logam. Teknik pengolahan logam yang berkembang di Indonesia berasal dari kebudayaan Dongson yang dibawa oleh bangsa Dutro Melayu. Sebagian besar peralatan logam terbuat dari perunggu, antara lain campuran antara timah dan tembaga. Masyarakat pada masa itu mengenal dua teknik, yaitu archiperdu dan bivalve. Archiperdu disebut cetak lilin karena modelnya dari tanah liat yang akan dicetak, kemudian dilapisi lilin. Teknik ini digunakan untuk membuat benda-benda perunggu yang memiliki bentuk yang hiasan rumit, ya seperti patung misalnya kan. Jadi patungnya itu dibuat dari lilin terlebih dahulu modelnya, kemudian dilapis dengan tanah liat. Itu. Dan kemudian dilapis lagi dengan lilin. Jadi ditumpuk ya, kayak gitu. Kemudian teknik bivalve. Disebut teknik setangkup karena menggunakan dua keping cetakan yang terbuat dari batu cetakan, sehingga dapat digunakan berkali-kali. Ya contohnya ini ya. Contohnya paling mudah, kita lihat yang paling kanan dulu nih. Ini gambarannya. Jadi dibuat modelnya, kemudian dicetak, kemudian dituang itu logam panasnya, dan ditunggu dingin dan baru dibuka cetakannya. Seperti itu. Oke, selanjutnya jenis-jenis kepercayaan. Kepercayaan pada manusia praaksara mulai muncul sejak masa berburu dan mengumpulkan makanan. Pada zaman megalitikum, kepercayaan yang didorong kepercayaan yang maaf ya, saya lagi susah nih lidahnya nih. Pada zaman megalitikum muncul kepercayaan yang mendorong masyarakat melakukan pemujaan terhadap roh leluhur atau roh nenek moyang. Digambarkannya seperti ini ya. Animisme, dinamisme, dan totalisme. Kepercayaan bahwa yang pertama animisme dulu, kepercayaan bahwa roh nenek moyang akan selalu mengawasi dan melindungi mereka. Kemudian dinamisme ini kepada benda-benda tertentu yang memiliki kekuatan gaib, sedangkan totemisme kepercayaan terhadap binatang tertentu sebagai simbol atau lambang dari leluhur mereka. Makanya kalau animisme lebih kepada roh, dinamisme kepada benda, totalisme ini kepada makhluk hidup salah satunya. Oke, ya contohlah kenapa masyarakat Indonesia masih menggunakan simbol binatang dalam membuat sesuatu hal. Ya,
Mungkin ada kaitannya dengan kepercayaan. Kemudian mengapa kalau misalnya di salah satu budaya Jawa ada upaya untuk bukan upaya ya, tapi kebiasaan untuk memandikan benda-benda mati atau benda-benda pusaka setiap malam satu suro, ya karena dianggap memiliki eh, apa ya, kekuatan gaib gitu kan, itu contohnya. Atau paling gampangnya ya kalian pernah nonton dunia lain misalnya kan, itu gambarannya aja gitu yang gampang. Oke, selanjutnya penguburan. Nah, ini sebuah ritual nih yang memang sudah ada sejak dahulu. Berbagai ritual atau pemujaan terhadap roh nenek moyang masyarakat mengenai sistem penguburan bagi orang yang sudah tiada atau meninggal. Sistem penguburan pada masa itu disebut primer dan sekunder. Kalau primer atau penguburan langsung, mayat hanya dikubur sekali dalam tanah atau dalam sebuah wadah seperti gendi atau gerabah atau peti batu. Kalau sekunder tidak langsung, di mana mayat itu dikubur langsung dalam tanah tanpa upacara penguburan. Setelah mayat menjadi kerangka, kemudian digali dan diambil untuk dibersihkan dan diletakkan dalam wadah berupa tempayan atau tempat tertentu seperti sarkofagus, kemudian dilakukan upacara adat. Mungkin paling gampangnya ya contoh ya viewers, bisa kalian cari mengenai makam-makam di Toraja dan lain sebagainya. Mohon maaf kalau misalnya saya keliru, mungkin di Sulawesi atau tempat lain Indonesia tuh ada jenazah yang memang dia tidak dikuburkan di tanah, tapi dia dikuburkannya di batu, entah itu batu jadi tumpuk atau bentuk batunya dalam sebuah peti, seperti itu, dimana mereka meyakini bahwa roh mereka itu tetap ada walaupun jasad mereka sudah meninggal. Itu gambarannya. Nah, ini contoh ya yang bisa viewers lihat. Oke, lanjut ke benda-benda pemujaan. Sering munculnya kepercayaan masyarakat pada masa praaksara membuat benda-benda yang digunakan dijadikan ritual. Kaitannya dengan apa? Tentang roh nenek moyang dan kekuatan gaib. Makanya ada yang bisa dikatakan percaya nggak percaya bahwa di sekitar kita memang ada kekuatan yang tidak terlihat. Tidak terlihat dalam arti kekuatan ini selalu menyertai masyarakat. Benda pemujaan mulai muncul pada era megalitikum. Oleh karena itu, benda pemujaan pada masa ini ukurannya besar. Seperti misalnya menhir, dolmen, sarkofagus, dan bahkan kubur batu sekalipun. Itu contohnya. Ini kan diperkirakan benda-benda pemujaan yang muncul pada masa praaksara. Walaupun nanti berkembang ketika manusia sudah tidak melakukan ritual seperti ini, walaupun mungkin masih ada beberapa di antaranya. Kemudian bicara kreativitas, kemampuan manusia, ini bicara soal seni sama teknologi ya. Dilihat kreativitas manusia pada masa praaksara dilihat dari kehidupan mereka sehari-hari saat manusia membutuhkan alat memotong, misalnya memotong pohon dan lain sebagainya, daging dan sebagainya, dibuatlah alat-alat seperti pisau yang terbuat dari batu. Dengan mengenai kondisi alam, manusia itu belajar, makanya disebut evolusi. Dari pengalaman tersebut, dalam memenuhi kebutuhan manusia, berhasil menciptakan teknologi yang tingkatnya paling sederhana. Atau kalau di era sekarang mungkin kalau misal pisau 1.0. Kalau sekarang kan pisau udah banyak macamnya ya, udah evolusinya berkembang tuh. Nah, ini pisaunya 1.0, artinya yang masih sangat sederhana sekali. Mungkin kedengarannya kuno di era sekarang, tapi ini canggih. Walaupun ada juga beberapa alat yang masih digunakan sampai saat ini, misalnya cobek, ulkan yang dibuat dari batu dan sebagainya, itu merupakan teknologi yang bisa dikatakan sangat sederhana, tapi memiliki kandungan rasa yang berbeda gitu loh, dibandingkan cabai itu harus di blender. Itu gambarannya. Kemudian karena kita bicara prasejarah, praaksara, maka bicara tentang lingkungan alam. Pemenuhan makanan manusia bergantung oleh alam. Oleh karena itu, mereka cenderung turut menjaga lingkungannya. Karena apa? Ya, ketergantungan terhadap alam sangat tinggi, maka mereka menyadari manusia lah yang harus menjaga alam supaya tetap lestari. Contohnya kayak di Banten ya, suku anak
Baduy misalnya kan, suku Baduy di Banten ini kan juga mengutamakan alam, yaitu supaya bukan supaya, tapi memang orang Baduy itu hidupnya tergantung kepada alam ya, pada alam. Jadi kebutuhan mereka selama alam mereka jaga, mereka yakin kehidupan mereka tetap aman dan lestari seperti itu. Makanya ini sebuah konsep yang menarik karena apa? Masyarakat kan kembali cenderung menyalahkan alam atas bencana alam yang terjadi, padahal eh, manusialah yang merusaknya. Makanya kan ada yang bilang, ada yang menyatakan pula eh, harusnya kan manusia menjaga alam, bukan alam yang menjaga manusia gitu. Karena kalau bukan karena manusia ya alam itu tidak akan kenapa-napa. Itu gambarannya. Ya kita lihat di gambarnya aja, di mana kenapa eh, kalau kita kalau nggak gini, saya ambil contoh gampang. Rantai makanan. Rantai makanan tuh dalam misalnya pertanian ya, kenapa sih sawah itu banyak ularnya? Ya karena di sawah itu ada makanannya ular, yaitu tikus. Sedangkan tikus juga punya makanan yang namanya padi. Padi pun juga dimakan sama burung. Itu artinya ada rantai makanan yang tidak boleh terputus. Karena apa? Kalau misalnya ular terlalu banyak diburu, maka tikus akan merajalela. Itu. Kalau misalnya tikusnya mati, ya ularnya akan mencari makan tempat lain. Konsepnya sangat sederhana sekali. Mungkin kalau ambil contoh ketika kasus ada monyet menyerbu pemukiman warga, penyebabnya cuma satu, sumber makanan mereka hilang. Gitu. Sumber makanan mereka hilang karena terganggu oleh aktivitas manusia. Kemudian hubungan sosial yang harmonis, ya adanya upacara penguburan menunjukkan manusia pada masa praaksara mempunyai hubungan yang sangat erat satu dengan yang lainnya karena ada yang kepercayaan bersama-sama. Masyarakat pada era praaksara hidup secara berkelompok di gua-gua, maka gua-gua ya lubang ya maksudnya seperti itu. Kondisi tersebut mendorong munculnya hubungan sosial dalam masyarakat. Nah, seperti ini mungkin gambaran ilustrasinya. Oke. Dan sepertinya ini dan sepertinya cukup ya. Sekian dari saya atas penjelasan materinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyajiannya atau penyampaiannya. Namun saya tetap minta para viewers untuk jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan klik loncengnya ya untuk dapat mendukung dan mengembangkan channel ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.